وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Fadlul Islam tahtal bab qoulillahi ta'ala fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Al-ayah. Kata beliau walahuma, dan diriwayatkan oleh keduanya, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa belum? Marfu'an, secara marfu', artinya sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min mauludin tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan, ma min mauludin, tidak ada seorang anak pun yulad yang dilahirkan, illa alal fitrah, kecuali lahirnya itu di atas fitrah. Di atas fitrah, yaitu di antara penafsirannya di atas Islam. Ya. Jadi fitrah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia lahir di atasnya, itu fitrah Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi, maka kedua orang tuanya lah, lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Jadi lahir di atas Islam. Nah, setelah itu orang tuanya yang mendidiknya dia sehingga menjadi seorang Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadi orang Nasara, au yumajjisanihi, atau menjadikannya dia Majusi. Tidak dikatakan dia yang menjadikan Muslim, ya, sebab memang asalnya dia Muslim, dia di atas fitrah. Ya, berarti yang tetap berada di atas Islam, istiqomah di atasnya, berarti dia di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia di atas hal tersebut. Ya. Dan siapa yang keluar dari Islam, berarti dia telah menyelisihi fitrahnya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di akhir hadis,
Abu Hurairah membaca ayat fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Terus meneruslah kalian di atas fitrahnya Allah, yaitu Islam. Yang Allah menfitrahi manusia di atas hal tersebut. La tabdila li khalqillah, jangan kalian mengganti ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian atas fitrah tapi kalian ganti dengan yang lain. Ya. Kama tantijul, beliau berikan perumpamaan, kama tantijul bahimah bahimatan jam'a'a, sebagaimana binatang ternak atau seorang bahimah, seekor, sebagaimana binatang melahirkan binatang yang jam'a'a, yang sempurna, tidak ada cacatnya. Hal tuhissuna fiha min jada'a, apakah kalian mendapati padanya ada cacat? Maksudnya kalau ada seekor binatang, maka dia akan ketika punya anak, maka anak yang dilahirkan itu juga akan sempurna pada jasadnya, tidak ada kekurangan, tidak ada cacatnya. Hatta takunu antum tujadi'unaha, sampai kalian yang menjadikan binatang itu cacat. Ya. Jadi cacatnya hewan itu bukan dari lahirnya, tapi karena ada campur tangan. Ya. Apakah binatang itu sendiri atau manusia yang menjadikan misalnya patah tanduknya, itu bukan dari lahirnya, tapi ada sebab yang datang dari luar. Ya, seperti itu juga manusia, dia dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam, ya, sampai orang tuanya atau selain orang tuanya yang merubah dia keluar dari fitrah. Hanya di sini disebutkan orang tua, walaupun dia bukan satu-satunya sebab, tetapi dia adalah sebab terbesar yang menjadikan yang sangat berpengaruh di dalam perubahan anak tersebut. Ya. Nah, di sini juga menjelaskan kepada kita akan peran penting orang tua di dalam mendidik anak. Ya, makanya di dalam Islam itu sangat diperhatikan tentang hal tersebut. Ya. Baik. Thumma qara'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Hurairah membaca ayat fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha sampai akhir ayat. Itulah fitrah Allah, atau terus meneruslah kalian di atas fitrahnya Allah, itu Islam. Allati, yang fataran nas, Allah menciptakan manusia 'alaiha, di atas hal tersebut. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Muhammad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan sisi pendalilan dari bab ini atau dari hadis ini terhadap bab, Nabi SAW mengkhabarkan bahwasanya manusia seluruhnya dilahirkan di atas fitrah. Apa itu fitrah? Ai al-Islam al-khalis minasyauq, yaitu Islam yang bersih dari noda, bersih dari kotoran. Ya, jadi makanya manusia itu ketika lahir dia betul-betul bersih.
suci dari dosa. Ya. Tidak ada anak yang lahir dalam keadaan berdosa, tidak ada. Dia suci. Dia di atas Islam yang murni. Ya, yang murni. Makanya ada amalan-amalan yang dilakukan di mana amalan itu sangat hebat di dalam menggugurkan dosa, sampai Nabi katakan siapa yang melakukan amalan ini maka akan dihapus dosanya bersih sebagaimana seperti ketika baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya dia betul-betul membersihkan, ya. Sebab bayi yang lahir tidak ada yang lahir dalam keadaan berdosa. Dia di atas Islam yang murni, bersih dari kotoran. Fattabdilu, maka perubahan pada agama, wal ihdatsu bil bid'ah, mengadakan perkara baru dalam agama dengan berbuat bid'ah. Bid'ah itu kan bukan dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia sesuatu yang baru. Nah, berarti dia ini keluar dari jalur. Dia merubah dengan cara mengadakan perkara baru. Ya. Sebab siapa yang mengamalkan bid'ah, pasti akan ada sunnah yang dia tinggalkan. Ya, sebab sunnah dan bid'ah itu sesuatu yang berlawanan. Sesuatu yang berlawanan. Baik. Sunnah itu ada dua. Ada sunnah fi'liyah, sesuatu yang sifatnya dilakukan. Ada sunnah sifatnya tarkiyah, sunnah untuk ditinggalkan. Maksudnya sunnahnya itu tidak dilakukan hal tersebut. Begitu. Contohnya, doa berjamaah. Bukan doa ya. Ada tambahannya, doa berjamaah setiap kali selesai sholat fardu. Kalau mau berdoa kan tidak masalah, berdoa sendiri-sendiri. Ada orang perlu berdoa kepada Allah. Tetapi ini doanya dilakukan secara berjamaah. Ini ada kaifiyah tertentu. Ya, di mana ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak melakukan doa berjamaah bersama para sahabatnya. Ya, ingat, bukan doa, tapi doa berjamaah. Berarti sunnahnya setelah sholat fardu itu tidak ada doa berjamaah. Itu sunnahnya. Ini namanya sunnah tarkiyah. Namanya sunnah yang sifatnya meninggalkan sesuatu. Kalau sunnah fi'liyah contohnya zikir. Zikirnya bukan berjamaah. Zikir itu sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan setelah sholat fardu. Ini namanya sunnah fi'liyah. Dan sunnahnya Nabi contohkan kan tidak berjamaah. Ya, berarti sunnahnya tidak berjamaah. Yang berzikir berjamaah, dia melakukan bid'ah dan dia meninggalkan sunnah berzikir tidak berjamaah. Nah, makanya para ulama mengatakan siapa yang berbuat bid'ah pasti tidak akan dia akan meninggalkan sunnah yang merupakan lawan dari bid'ah tersebut. Yang berdoa berjamaah, dia akan meninggalkan sunnah Nabi SAW, di mana sunnahnya Nabi, sunnah itu tuntunannya Nabi, sunnah artinya jalannya Nabi, ya, apa yang datang dari Nabi SAW. Dia akan meninggalkan sunnahnya Nabi. Nabi tidak doa berjamaah setelah sholat fardu.
Ya, maka fatabdil wal ihdatsu bil bid'ah, siapa yang maka perbuatan mengganti suatu amalan dengan amalan yang lain. Nabi tuntunkan seperti ini, yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW seperti ini, tapi dia ganti dengan hal yang lain. Atau dia mengadakan perkara baru dengan cara berbuat bid'ah, maka dengan hal ini yakhruju bihil abdu anil fitrah. Dengan perbuatan ini, dengan perbuatan bid'ah ini, hamba keluar dari fitrah, keluar dari Islam yang betul-betul bersih dari kotoran. Ya, keluarnya berjenjang-jenjang. Ada keluar sebagian, ada keluar secara menyeluruh. Kalau keluar secara menyeluruh artinya dia keluar dari Islam secara keseluruhan. Kalau keluar sebagian, ini juga bertingkat-tingkat. Tergantung seberapa hebat atau seberapa banyak dia berbuat bid'ah dan melenceng dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di sini berarti menunjukkan akan keutamaan Islam, istiqomah di atasnya. Siapa yang istiqomah di atas Islam sesuai yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia artinya tetap berada di atas fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dia di atas fitrah tersebut. Tetapi siapa yang keluar dari istiqomah terhadap Islam, maka dia akan keluar dari fitrah sesuai dengan kadar yang dia, sesuai dengan kadar keluarnya dia dari jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Dari Hudzaifah, itu Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau ini radhiyallahu anhu dikenal sebagai sahabat yang takhasus. Dia mendalami tentang fitnah-fitnah, ilmu-ilmu tentang fitnah yang akan terjadi. Ya. Dan beliau dikenal sebagai sahibus sir, pemilik rahasia. Karena Nabi SAW, karena beliau ini memegang rahasia Nabi SAW, rahasia tentang apa? Terkait dengan nama-nama orang munafik di zaman Nabi SAW. Dan Hudzaifah ibnul Yaman ini sangat menjaga rahasia tersebut. Tidak beliau sampaikan kepada seorang pun, baik Nabi masih hidup ataupun setelah Nabi meninggal. Berbeda dengan kita, kadang punya rahasia, kita diamanahkan untuk memegang rahasia, kita bocorkan ke beberapa orang, tapi jangan kasih tahu yang lainnya. Ini rahasia ini. Padahal ini dia sudah bocorkan. Dia dipercaya oleh si A untuk memegang rahasia ini. Kemudian dia percayakan si B untuk memegang rahasia itu. Siapa yang menjamin si B tidak berbuat seperti dia? Yang akan mengatakan kepada si C, jangan bilang-bilang sama yang lain, ini rahasia. Akhirnya jadinya rahasia umum. Rahasia umum berarti bukan rahasia lagi, sebab sudah umum. Rahasia itu artinya sesuatu yang khusus. Ya. Tapi Hudzaifah bin Yaman ini sangat memegang amanah tersebut. Jadi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu selalu yang terdepan dalam kebaikan. Dari sisi kesegeraan, dari sisi kekuatan, dan lain sebagainya. Makanya kalau ada ibadah-ibadah dilakukan oleh orang belakangan, dianggap sebagai ibadah yang dengannya mereka mendekatkan diri kepada Allah,
Padahal ibadah tersebut atau sesuatu yang dianggap ibadah tersebut tidak dilakukan oleh para sahabat, padahal tidak ada penghalang untuk mereka lakukan. Nah, itu dalil kalau hal yang dianggap ibadah itu tidak disyariatkan. Ya. Kata para ulama, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Seandainya itu baik, maka para sahabat pasti sudah terdepan mendahului kita dalam melakukan hal. Maulid, perayaan terhadap hari kelahiran Nabi SAW dengan alasan cinta kepada Nabi SAW. Para sahabat tidak melakukan apa karena mereka tidak cinta. Mereka cinta, sebabnya ada. Apakah ada penghalang yang menghalangi mereka untuk melakukan? Apa penghalangnya? Tidak ada. Tetapi ketika hal itu mereka tidak lakukan, itu menunjukkan bukan ibadah. Bukan ibadah. Hudzaifah ibn al-Yaman, sahibus sir Rasulullah SAW, sering ditanya oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Pertanyaannya, Umar bin Khattab bukan bertanya, wahai Hudzaifah, tolong kasih tahu siapa nama orang-orang munafik di masa Nabi SAW. Dia tidak uh, meminta seperti itu. Sebab Umar bin Khattab tidak akan menyuruh Hudzaifah untuk bermaksiat, membocorkan rahasia Nabi SAW. Pertanyaan Umar bin Khattab, dia hanya mau tahu dirinya termasuk yang disebut oleh Nabi atau tidak. Bukan mau tahu siapa-siapa orangnya. Hanya terkait dirinya. Ini saya masuk atau tidak, itu saja. Dia tidak mau tahu yang lainnya. Kalau yang lainnya, dia hanya melihat Hudzaifah bin Yaman. Kalau ada orang meninggal, orang itu hidup di masa Nabi SAW. Meninggal maka Umar bin Khattab dia hanya melihat Hudzaifah. Hudzaifah salatkan, itu aman, berarti dia salatkan. Tapi kalau Hudzaifah tidak mau salatkan, Umar bin Khattab khawatir itu orang munafik. Dia tidak mau salat. Tapi mau cari tahu, mau kepo dengan itu, tidak seperti itu. Mereka sangat ta'awun di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia mau, karena kekhawatirannya itu jangan sampai dia termasuk, supaya dia bisa perbaiki dirinya. Ini Umar bin Khattab, sahabat Nabi SAW yang paling utama setelah Abu Bakar. Tapi kekhawatiran terhadap kemunafikan itu sangat besar. Sampai saking seringnya dia bertanya kepada Hudzaifah, bukan satu dua kali. Hudzaifah akhirnya mengatakan, lah, tidak, kamu tidak termasuk. Dan saya tidak akan mengabarkan kepada seorang pun setelah kamu ini. Ya, padahal sebenarnya Hudzaifah tidak membocorkan siapa orang-orangnya. Ya, baik. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Dahulu manusia itu para sahabat, mereka selalu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Jadi para sahabat semangat amalan-amalan soleh yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat itu bersaing, berlomba di dalam kebaikan. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan dan mereka orang yang paling terdepan dalam melakukan kebaikan itu. Dan mereka saling cemburu ketika ada kebaikan yang dilakukan oleh saudaranya dan dia tidak mampu untuk melakukan kebaikan tersebut. Ya. Di dalam hadis tentang keutamaan zikir, sebagian sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang memiliki kelebihan harta telah pergi membawa pahala yang banyak. Kata Nabi, kenapa bisa begitu? Mereka bilang, kami sholat, mereka juga sholat, sama. Kami berpuasa, mereka juga berpuasa.
Ini bukan hanya yang wajib ya, yang sunnah. Tetapi mereka bisa bersedekah wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Punya kelebihan harta. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada yang memiliki harta dan dia bisa beribadah kepada Allah dengan hartanya. Ya. Sementara kami tidak, kata para sahabat. Cemburu. Bukan perkara dunia. Ini tentang amalan, tentang pahala. Ya. Berbeda dengan orang belakangan. Kecemburuannya tentang perkara dunia. Ya. Makanya para sahabat itu di dalam keimanan Allah jadikan keimanan mereka sebagai barometer keimanan yang benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Seandainya mereka beriman seperti keimanan kalian. Siapa kalian? Para sahabat. Seandainya mereka beriman seperti keimanan yang kalian, wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka pasti mereka berada di atas hidayah. Kapan? Kalau di atas hidayah? Kalau beriman seperti imannya para sahabat. Mau dapat ridho Allah yang datang setelah sahabat, itu harus mengikuti para sahabat biihsan, dengan cara yang paling baiknya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang terdahulu lagi awal-awal masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa mereka? Para sahabat. Dan yang mengikuti mereka biihsan, dengan ihsan. Ihsan itu itqon. Kalau ada orang berjalan, kita ikuti dari belakang, itu namanya mengikuti. Tetapi belum tentu biihsan. Bagaimana biihsan? Apa yang dia injak, itu juga yang kita injak. Itu namanya biihsan. Kita ikuti tuh langkah kakinya itu. Dia injak di sini, kita juga injak di sini. Pakai kaki apa? Kalau dia pakai kaki kanan, maka kita juga injak di situ pakai kaki kanan. Dia injak di sini lagi, itu juga yang kita injak. Kita mengikuti dari belakang dan kita ikuti langkah kaki-kakinya itu. Kita injak di mana dia menginjak. Itu biihsan. Baru dapat radhiyallahu anhum wa radwan. Dan ingat, ini dalam perkara agama, bukan perkara dunia, ya. Karena banyak orang selalu mencampur adukan, ya. Berdalih untuk membenarkan bid'ah dengan perkara dunia. Kalau begitu berarti haram ini pesawat, haram itu nanti motor, haram itu perkara dunia. Apakah orang naik motor itu ibadah? Kan. Dia sesuatu yang mubah, perkara dunia, ya. Terkait dengan kebiasaan. Ya, jadi seperti itu ya. Para sahabat itu manusia-manusia yang paling luar biasa. Ya. Maka siapa yang datang setelah para sahabat yang mencela sahabat, itu menunjukkan buruknya agamanya. Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda adihim wala nasifah. Kama qala Nabi SAW, seandainya salah seorang kalian berinfak berupa emas seperti gunung Uhud, berapa nilainya? Emas berupa gunung Uhud. Kalau kalian bersedekah dengan sedekah itu tidak akan mencapai sedekahnya para sahabat. Satu mud, tidak pula setengahnya. Ini satu mud. Setengah berarti satu begini. Dia bukan berupa emas. Sedekahnya mereka secara umum.
Sebab amalan itu walaupun kecil, kalau keikhlasan, pengagungan, harapan, cinta kepada Allah besar, maka amalan yang sedikit itu akan besar. Sebagaimana amalan yang besar jika niatnya rendah, keikhlasannya kecil, harapan, cintanya, takutnya kepada Allah kecil, maka akan kecil hal tersebut. Baik. Mencintai para sahabat itu termasuk bagian dari agama. Banyak orang atau sebagian orang dia tidak bisa, tidak akan mampu, tidak berani mencela Rasulullah SAW. Terus bagaimana caranya? Dia cela sahabat Rasulullah SAW. Padahal celaan terhadap para sahabat itu sebenarnya celaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Al-Qur'an, hadis Nabi SAW sampai kepada kita itu melewati jalur para sahabat. Kalau para sahabat dicela keadilannya dan lain sebagainya, agamanya, sudah berarti bisa dong ditolak ini Al-Quran. Dari mana bisa dipercaya? Sebab yang perantaranya itu mereka. Berarti bisa saya menolak hadis Nabi. Kenapa? Sebab ini perantaranya ini tidak bisa dipercaya. Ya. Makanya di kalangan ahli hadis mereka mengatakan semua sahabat itu adil. Yang diperiksa itu nanti di zaman tabi'in baru diperiksa. Kalau sahabat tidak ada yang diperiksa. Semuanya jujur, amanah, adil, bagus agamanya. Ridwanullahi alaihim. Jadi para sahabat itu selalu bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Ini semangatnya mereka. Tapi kata Hudzaifah, wa ana as'aluhu 'anis syarri. Tapi saya bertanya tentang kejelekan. Nah, untuk apa? Bertanya tentang kejelekan. Mau dilakukan? Bukan. Makhafata an yudrikani. Saya khawatir saya akan terjatuh pada kejelekan itu tanpa saya tahu. Makanya dia bertanya supaya dia waspadai, berhati-hati. Ya. Kemudian kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, fakultu. Ini diantara pertanyaannya. Saya pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, inna kunna fi jahiliyah. Sesungguhnya dulu kami pernah berada di dalam jahiliyah, wasyarrin dan kejelekan. Ini para sahabat sebelum Islam mereka berada dalam jahiliyah, kekufuran, kesyirikan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Kebaikan yaitu Islam. Jadi Islam itu kebaikan. Yang di atas Islam itu artinya di atas kebaikan. Semakin kuat Islamnya, semakin hebat, artinya semakin banyak kebaikan di hadapan. Kalau sedikit, ya sedikit juga. Dan Islam itu adalah al-khair, kebaikan. Ini tentang para sahabat. Nah, sekarang kita pernah berada di dalam masa kita tidak mengenal dakwah yang benar. Tidak mengenal ilmu. Tidak mengenal Islam yang murni itu bagaimana. Kemudian Allah tuntun kita berhidayah kepada kebaikan ini. Kita didekatkan dengan ilmu agama. Itu kebaikan. Kata Hudzaifah, fahal ba'da hadzal khairi min syarrin? Apakah setelah kebaikan ini, setelah Islam ini akan ada kejelekan?
Qala, Nabi SAW mengatakan, na'am, iya, ada kejelekan. Fakultu, lalu saya berkata lagi, wahal ba'da hadha syarri min khair? Apakah setelah kejelekan ini masih ada kebaikan? Belum mengatakan, Nabi mengatakan, na'am, iya. Wa fihi dakhon, tetapi pada kebaikan ini ada asapnya. Berarti kebaikan yang terjadi setelah ada kejelekan, itu kebaikannya sudah tidak murni, bersih seperti yang pertama. Jadi Islam yang murni itu di zaman Nabi SAW. Lalu terjadi fitnah. Setelah fitnah ini ada kebaikan. Tetapi kebaikan itu tidak akan sama sebagaimana di zaman Nabi SAW. Sebagai generasi adalah generasinya para sahabat. Qultu, saya berkata, kata wa ma dakhunuhu, apa itu asapnya? Qala, Nabi mengatakan, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Suatu kaum yang bersunnah, ya, yastannun, yang mengikuti sunnah bukan dari sunnah, yang mengambil petunjuk selain dari petunjuk saya. Padahal sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Nabi petunjuknya sampai di sini mengurangi dan menambah, itu berarti bukan dari petunjuk Nabi. Padahal sebaik petunjuk Nabi SAW. Kalau Nabi berhenti sampai di situ, sudah tidak ada yang lebih baik dari itu. Jangan lagi mau lebih, itu tidak ada yang lebih baik. Kebaikan itu adalah pada mengikuti apa yang datang dari Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada Rasulullah SAW itu uswatun hasanah bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Pernah datang kepada Nabi SAW 3 orang bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Bertanya kepada istri Nabi SAW. Setelah dikhabarkan, diberitakan, diceritakan kepada mereka, mereka dalam hadis dikatakan yataqalluha. Mereka anggap ini kalau untuk mereka ini masih sedikit. Ya. Tapi kata mereka, ini kan Nabi. Dia sudah diampuni dosanya, sudah berlalu dan akan datang. Berarti mereka harus apa? Harus lebih daripada itu. Akhirnya lahir. Satu orang berkata, saya akan terus sholat dari awal malam sampai akhir malam, tidak akan tidur. Satu lagi mengatakan, saya akan berpuasa tiap hari, tidak libur puasanya, tidak akan berbuka. Bukan artinya tidak berbuka kalau masuk waktu maghrib tidak berbuka, bukan, maksudnya berbuka setiap hari puasa, begitu maksud. Satu lagi, saya tidak akan menikahi perempuan. Kalau menikah menyibukkan, saya mau fokus beribadah. Setelah itu mereka pulang, Nabi datang, diceritakan tentang ucapan 3 orang tadi. Nabi menegur mereka. Yang di akhir hadis beliau katakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Sebelum itu Nabi katakan, saya adalah orang yang paling berilmunya kalian terhadap Allah dan paling bertakwanya, paling takut kepadanya. Siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, dia bukan dari golonganku. Berarti orang ini tidak bermaksud membenci petunjuk Nabi, hanya ingin lebih, tapi dapat teguran, itu dianggap benci terhadap petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dahonnya, asapnya ini, karena setelah tadi zamannya para sahabat kan kebaikan seluruhnya, murni. Ada terjadi fitnah, kemudian ada kebaikan, tetapi
Tidak seperti di zamannya para sahabat. Sudah ada orang-orang yang berpetunjuk jalan dari petunjuk Nabi SAW. Padahal di masa sahabat semuanya merujuk kepada sunnah Nabi SAW. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu ketahui dari mereka dan kamu ingkari. Maksudnya ada kebaikan pada mereka, kamu ketahui itu. Ada hal yang ma'ruf dan ada juga kemungkaran yang kamu lihat dari mereka. Ya. Jadi kadang bercampur. Seperti akan datang nanti kisah tentang Ibnu Mas'ud. Kisah tentang Ibnu Mas'ud yang didatangi oleh Abu Sa'id Al-Khudri atau Abu Musa Al-Asy'ari, saya lupa. Salah satu dari keduanya. Yang waktu itu menjabat sebagai gubernur di Kufah. Di Kufah ada beliau dan ada Abdullah bin Mas'ud. Abu Sa'id Al-Khudri melihat kaum ini berzikir, zikir baik. Nah, ini yang dia ketahui baik. Tetapi ada hal yang aneh. Ada hal yang mengganjal. Zikirnya berjamaah. Dipimpin oleh satu orang. Sambil menghitung batu. Diberi aba-aba. Sabbihu mi'ah. Sabbihullah mi'ah. Bertasbihlah, bacalah subhanallah 100 kali. Setelah itu mulai subhanallah, subhanallah, ada batu 100, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setelah selesai, puji Allah subhanallah, ucapkan alhamdulillah 100 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sampai selesai. Ini yang dia ingkari. Ta'arifu minhum, kamu ketahui dari mereka. Itu tadi kebaikan, zikir baik. Wa tunkir, dan kamu ingkari. Itu ada hal yang baru dilakukan dengan cara yang seperti itu tadi. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Nabi, ini belum langsung tidak bertindak. Bercampur, ada yang baik tapi ada yang aneh begini caranya. Dia bertanya kepada yang lebih berilmu daripada dia. Datang kepada Ibnu Mas'ud, dia ceritakan. Ibnu Mas'ud marah. Terus apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu diam-diam saja? Ayo kita pergi sana. Langsung diingkari. Akan datang nanti ya kisahnya, insya Allah kita baca. Qultu, maka kata Hudzaifah, saya berkata, fahal ba'da hadzal khair min syarrin? Apakah setelah kebaikan ini ada lagi kejelekan? Qala na'am. Iya. Fitnatun amya. Fitnah yang membutakan. Wa du'atun ila abwabi jahannam. Serta munculnya dai-dai, orang-orang yang berdakwah kepada pintu-pintu jahanam. Banyak syubhat. Dikira kebaikan padahal mengajak kepada pintu neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha, mereka berdakwah di pintu jahanam. Jadi seolah-olah mereka itu berada di pintu neraka. Dipanggil orang. Siapa yang datang? Man ajabahum. Siapa yang memenuhi panggilan mereka? Qadhafuhu fiha. Mereka akan lempar ke dalam neraka. Qultu, ya Rasulullah, sifhum lana. Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, sifati mereka untuk kami. Apa ciri mereka? Qala, Nabi mengatakan, qaumun min jildatina. Suatu kaum kulit mereka sama dengan kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa kita. Qultu ya Rasulullah. Jadi Masya Allah ya. Jadi kalau dilihat penampilannya Islam, kulitnya, bahasanya luar biasa. Gitu. Mereka berbicara dengan lisan-lisan kita. Qultu ya Rasulullah, kata Hudzaifah, saya berkata ya Rasulullah, ma ta'muruni in adraktu dzalik. Apa yang kamu perintahkan ya Rasulullah kalau saya mendapati hal tersebut?
Qala, kamu berkata, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu komitmen tetap bersama dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Artinya berarti banyak dai-dai yang mengajak itu selalu mau bertabrakan dengan imam kaum muslimin. Sekarang kalau ada masalah-masalah fitnah-fitnah, yang mengajak untuk taat kepada pemerintah siapa? Hanya ahlus sunnah, yang lainnya demo. Seperti itu. Ya. Walaupun atas nama Islam, pakaiannya Islam, mereka katakan ini jihad, ini demonya apa istilahnya? Kalau tidak ribut-ribut, demo damai, ya, gitu. Ya, seperti itu. Qultu fa in lam yakun lahum jamaah wala imam. Kalau mereka, makanya tadi permasalahan ketaatan kepada waliul amr pada hal yang ma'ruf tentunya. Kalau dia bermaksiat, kita tidak ikuti maksiatnya. Kalau memerintah kepada kejelekan, kita tidak ikuti, tetapi pada hal yang lain tetap kita ikuti. Ya. Kalau mereka tidak punya jamaah dan tidak punya imam, apa yang harus saya lakukan? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'tazil tilkal firaq. Kamu jauhi seluruh kelompok-kelompok tadi, seluruhnya, kullaha, walau anta addu ala asli syajarah, walaupun kamu harus menggigit akar pohon, hatta ya'tiyakal maut wa anta ala dzalik, sampai kematian datang menjemputmu dalam keadaan kamu seperti itu. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Intinya harus tetap di atas petunjuk Nabi SAW, jangan bergabung dengan kelompok-kelompok tadi. Sebab kalau bergabung berarti keluar dari jalur. Seperti itu. Ini menunjukkan apa? Keutamaan istiqomah di atas Islam, di atas kebaikan. Di dalam riwayat Muslim ada tambahan ya, tapi sudah cukup waktu, sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Natahi bihada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.